Yang pertama kali mengucapkan kalimat bidah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bidah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bidah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesesatan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah, kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya. Keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah, nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bidah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Jadi dai berdakwah tidak sabar, selamat gagal. Ngalamat dia akan gagal. Ya, maka harus sabar. Cacian, makian, hinaan. Maka jadi dai itu jangan siap dipuji. Siaplah dicela. Gitu. Kalau dai siap dipuji, dia nggak akan mengatakan, saudara-saudara ini bid'ah, saudara-saudara ini syirik. Enggak berani dia, karena dia siap dipuji. Kalau dikritik, oh ini dai, ini ustadz ini nggak bijaksana, sakit dia. Oh ustadz ini keras, oh meriang dia. Oh ustadz ini merasa benar sendiri, oh nggak bisa tidur. Ya, adapun dia ikhlas, nggak peduli mau dibilang keras, mau dibilang benar sendiri, mau dibilang ngapling surga, biarin mau ngomong apa. Pokoknya tahlilan itu bid'ah, maulid itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan, para sahabat nggak pernah mengamalkan. Bagaimana kita mau mengamalkan ajaran Islam yang Nabi aja nggak kenal, para sahabat nggak kenal, lalu kita amalkan dan kita katakan itu sebagai ajaran Islam? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita lebih pintar dari Nabi dan para sahabat yang nggak pernah tahlilan, nggak pernah muludan. Kita semangat tahlilan muludan. Musibah apa lagi ini? Nah, dai nggak takut, nggak boleh ngajar lagi, nggak apa-apa, ya kan? Nah, kalau dia siap dipuji, nggak siap dicela, ya nggak jadi begitu, ya. Maka dakwahnya ya tentang sodako, tentang birrul walidain, tentang akhlak yang mulia, tentang puasa, ayo sholat, ya. Ini kan nggak berisiko, nggak ada yang sakit hati. Tapi mengatakan saudara-saudara ini syirik, saudara-saudara ini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, siap-siap dicaci maki. Maka dia tidak akan mengatakan itu, karena dia nggak siap dicela, dia pinginnya dipuji. Dai tidak seperti itu. Dai siap dicela. Sebagaimana para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah berharap pujian, tidak. Apa yang dilakukan, apa yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab, dari dakwah Nabi SAW, majnun, syairun majnun, Muhammad gila, penyair gila, kemasukan jin. Peduli Rasul? Nggak peduli. Emang berhala-berhala ini bukan Tuhan, emang ini berhala, jangan disembah, ini syirik. Nah, begitu dai. Maka terakhir ditutup dengan kalimat sabar, wa tawassaw bis sabr. Bukan siap-siap disanjung, siap-siap dipuji. Kalau datang ke perkumpulan, dihormati, dicium tangannya, dipeluk, ya, diberi tempat. Tidak berharap seperti itu. Walaupun para ulama akhirnya seperti itu, tapi itu bukan harapan mereka. Cacian makian lebih dahsyat lagi, terutama ketika tinggal di satu kaum, di satu negeri yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Gitu. Itu dibenahi. Karena sifat dai adalah mengobati. Mirip-mirip dokter. Yang sakit mana nih? Gitu. Dokter yang baik tentu akan melihat dari badan pasien di hadapannya itu apanya yang sakit, kan begitu. Kaum muslimin Indonesia ini sedang sakit apa? Ya, syirik, beda dengan kaum muslimin di Saudi, lain lagi.
Barangkali sudah nggak ada syirik, nggak ada bid'ah, kecuali sedikit sekali. Bicara tentang yang lainnya. Mana yang dilihat? Ini lagi sakit apa? Sama dengan dokter, ini lagi sakit apa? Apa dokter yang baik ketika di hadapan dia ada seorang pasien yang sakit jantung, sakit liver, lalu dia bahas kulit pasien. Ya, kulit bapak bagus nih, halus kulit bapak nih. Apa begitu dokter? Ya. Tentang sodako, tentang birrul walidain, tentang senyum, kan semua udah tahu itu baik. Ngapain dibahas-bahas berdalam-dalam? Ya sekali lewat sajalah. Ini syirik dan bid'ah yang sedang melanda kaum muslimin di negeri kita ini. Nah, itu mestinya.